Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi diskusi tentang motor DC sumber daya terpisah. Kita masuk di bagian pertama, yaitu bagian pengertian. Seperti dengan namanya, motor DC jenis ini menggunakan sumber daya terpisah untuk lilitan jangkar dan lilitan medan. Dengan kata lain, lilitan jangkar dan lilitan medan secara elektrik terpisah satu sama lain. Pada motor DC sumber daya terpisah, arus jangkar dan arus medan tidak saling mengganggu karena sumbernya berbeda, tetapi ada inputnya adalah sama dengan total daya input. Menurut Dwita Ariyanti pada tahun 2011, motor DC searah penguatan terpisah yaitu arus penguat magnet diperoleh dari sumber arus searah di luar motor tersebut. Pada motor penguatan terpisah, kumparan medan dihubungkan dengan sumber sendiri dan terpisah dengan tegangan angker. Menurut Rengreng 2012, motor DC memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan medan untuk dirubah menjadi energi mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator dan kumparan jangkar disebut rotor. Jika putaran pada kumparan jangkar pada medan magnet, maka akan timbul tegangan yang berubah arah pada setiap setengah putaran, sehingga merupakan tegangan bolak-balik. Contoh diagram motor DC sumber daya terpisah secara umum seperti gambar di atas, di mana VF adalah sumber daya untuk kumparan medan, IF adalah arus medan, RF adalah hambatan medan, VT adalah sumber daya untuk kumparan jangkar, IA adalah arus armatur atau jangkar, RA adalah hambatan armatur jangkar. Yang kedua, prinsip kerja pada motor DC. Pada prinsipnya, motor listrik DC menggunakan fenomena elektromagnet untuk bergerak. Ketika arus listrik diberikan ke kumparan menghasilkan medan magnet. Kutub berbeda akan tarik-menarik, sedangkan kutub yang sama akan tolak-menolak. Pada suatu saat motor akan berhenti karena perbedaan kutub. Untuk menggerakkannya lagi, tepat saat berhenti. Arah arus pada kumparan dibalik berkat konstruksi komutator yang dibuat sedemikian rupa. Dengan demikian, kutub utara kumparan akan berubah menjadi kutub selatan dan sebaliknya. Siklus ini akan terus berlangsung sampai aliran listrik diputus. Sedangkan prinsip kerja pada motor DC jenis ini sama dengan motor DC pada umumnya, tetapi terdapat dua kumparan sebagai penghasil medan magnet, yaitu kumparan jangkar, armatur coil, dan kumparan medan, field winding, sehingga dibutuhkan dua sumber daya listrik untuk menjalankannya. Kita dapat menambah kemampuan daya dan kecepatan motor jenis ini. Karena sumber daya yang terpisah, maka terdapat dua cara untuk mengatur kecepatan motor. Pertama adalah dengan mengatur besar tegangan pada sumber kumparan jangkar. Yang kedua adalah mengatur arus yang memengaruhi flux pada kumparan medan. Untuk mengatur tegangan input pada kumparan jangkar dapat dilakukan dengan volt divider atau sistem PWM dengan menggunakan microcontroller. Sedangkan untuk mengatur arus pada kumparan medan dapat digunakan shunt restart. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan komponen motor DC sumber daya terpisah. Yang pertama yaitu kumparan medan atau disebut juga dengan stator, yaitu bagian yang tidak berputar. Motor DC sumber daya terpisah memiliki kumparan medan yang menghasilkan flux magnet yang digunakan untuk beroperasinya motor yang sebanding dengan frekuensi. Di atas merupakan gambar kumparan medan. Yang kedua merupakan kumparan jangkar atau disebut juga dengan rotor, yaitu bagian yang berputar. Bila arus masuk menuju kumparan jangkar, maka arus ini akan menjadi elektromagnet. Inti kumparan jangkar yang terhubung ke as penggerak akan menggerakkan beban. Di atas merupakan gambar dari kumparan jangkar. Ketiga yaitu brus atau sikat. Untuk menjembatani atau perantara agar arus atau tegangan dari satu daya dapat tersalurkan menuju komutator. Di atas merupakan gambar dari komponen brus atau sikat. Yang keempat merupakan komutator. Komutator berfungsi sebagai penyearah mekanik
dan juga komutasi dengan komponen sikat atau brush. Di atas merupakan gambar dari komponen komutator. Yang kelima merupakan rotor, yaitu merubah energi listrik dari komutator menjadi energi mekanik dalam bentuk gerak atau putaran. Di atas adalah gambar dari komponen rotor. Dan yang keenam yaitu cover, sebagai tempat untuk meletakkan semua komponen motor DC. Penerapan penggerak roda listrik. Kereta api dulunya yang namanya KRL atau biasa disebut kereta rel listrik, sekarang namanya jadi lebih kekinian dengan sebutan komuter lain. Kereta ini menggunakan listrik sebagai tenaga penggeraknya. Di atas relnya ada sambungan kabel yang saling terhubung. Kemudian pantograf yang ada di kereta menjadi alat menghubung aliran listrik dari kabel ke mesin kereta. Penerapan robotik beban ringan. Penerapan fuzzy logik dapat diaplikasikan pada robot terkendali microcontroller. Penerapan kendaraan listrik pengangkut muatan barang. Penerapan tersebut ditenagai oleh baterai elektrik vehicle atau yang disebut BIV yang hanya mengandalkan energi yang tersimpan dalam kemasan baterai. Permasalahan yang sering terjadi pada motor separated excited DC, yakni apabila flux magnet yang dihasilkan oleh kumparan medan terlalu rendah, maka motor akan berputar dengan sangat kencang, sehingga motor akan mengalami berbagai kerusakan. Kemudian apabila motor dioperasikan tidak sesuai dengan batas maksimalnya, maka motor akan mengalami peningkatan suhu serta rusaknya beberapa bagian komponen motor karena suhu yang terlalu tinggi. Adalah perawatan dan pemeliharaan komponen motor DC. Yang pertama adalah armatur. Sambungan antar segmen kumparan dapat dilakukan pengecekan secara teratur untuk mengetahui kondisi liritan jangkar. Jika terputus, maka diperlukan penggulungan ulang. Yang kedua adalah komutator. Masalah yang umum muncul pada komutator adalah percikan pembalik dan kotor akibat kontak dengan brush. Untuk membuat motor berjalan lebih baik, kita harus menjaga permukaan komutator tetap bersih dan melakukan pembersihan secara teratur. Yang ketiga adalah sikat. Penggunaan sikat dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan pengikisan, terutama pada sikat jenis karbon, sehingga menyebabkan kontak yang buruk terhadap komutator. Untuk menghindari masalah, dapat dilakukan pengecekan performa motor secara teratur. Periksa apakah sikat dapat bergerak bebas di tempat sikat, posisi pegas harus akurat, dan fungsinya normal. Sikat karbon pengganti harus sesuai untuk kurva permukaan komutator. Selain itu, jarak antara pegangan sikat dan permukaan komutator harus sama. Yang terakhir adalah unit motor. Penggunaan motor harus sesuai dengan spesifikasi pada stuk list, harus memperhatikan beban motor, batas RPM, suhu operasional, batas arus dan tegangan, serta lingkungan penggunaan motor. Harus kering dan bersih untuk mencegah adanya karat atau penumpukan debu. Motor juga harus dicek kondisinya dan dibersihkan secara berkala agar performa motor tetap terjaga dan memiliki masa pakai yang panjang. Jadi sekarang waktunya kita melakukan simulasi rangkaian motor DC berpenguat terpisah menggunakan software Power Simulator atau PSIM. Jadi tujuan simulasi ini adalah untuk membuktikan beberapa teori yang sudah disebutkan tadi. Di sini kita sudah mempunyai 4 rangkaian motor DC berpenguatan terpisah. Yang membedakan hanyalah sumber tegangan pada kumparan jangkar. Yang pertama adalah 120, yang kedua 90, yang ketiga 60, dan yang keempat 30. Kita akan melihat pengaruh tegangan ini terhadap kecepatan putaran, yang di sini kita sudah memiliki sensor kecepatan dan probe tegangan untuk mengetahui berapa kecepatan motor yang kita simulasikan. Di sini timestamp-nya kita setting pada 4 detik dan kita lakukan simulasi. Itu tadi sensornya kita beri nama RS, T, dan U. Kita tambahkan, kita lakukan simulasi. Seperti yang dapat kita lihat,
kecepatan motor berbanding lurus dengan tegangan suplai yang diberikan pada kumparan jangkar. Yang merah ini tadi adalah 120, yang biru 90, hijau 60, dan yang ungu ini 30 nilainya. Jadi teori yang pertama, mengatur kecepatan motor dengan mengatur tegangan input pada kumparan jangkar adalah benar. Kemudian untuk simulasi kedua, kita mensimulasikan bagaimana dampak dari input tegangan pada kumparan medan. Jadi kita di sini sudah mempunyai 4 rangkaian motor berpenguatan terpisah, yang membedakan hanyalah tegangan sumbernya. Kemudian kita simulasikan, tadi sensornya kita beri nama A, B, C, dan D, kita tambah, dan dapat dilihat bahwa yang merah ini tadi A, biru B, hijau C, dan ungu D, ini ya. Yang merah ini 120, kecepatannya konstan pada 1200 rpm. Yang biru ini nilainya 90, bisa naik ke 1700 rpm. Yang hijau ini bisa naik sampai ke 2500 rpm. Dan yang ungu ini nilainya tegangannya tadi 30, dan ini kecepatannya konstan naik ya, sampai tak terbatas ini. Nah, ini yang disebutkan tadi bahwa kekurangan motor berpenguatan terpisah ini, jika sumber dayanya yang diberikan pada kumparan medan sangat sedikit, maka motor dapat berputar sangat kencang di atas batas RPM-nya sehingga merusak motor itu sendiri. Jadi kelemahan motor DC yang tadi sudah terbuktikan ya pada grafik kali ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.